Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam penjabaran tentang syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang tergelincir dalam kesyirikan. Dan syubhat ini adalah syubhat yang paling berbahaya sekali, di mana mereka mengatakan bahwasanya siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ungkapan mereka bahwasanya barang siapa yang telah bertauhid, barang siapa yang telah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang berpuasa, yang salat, yang haji, yang mengerjakan amalan-amalan kebajikan lainnya, maka dia tidak akan dapat kafir, tidak akan dapat menjadi orang kafir ataupun kufur, tidak pula akan tergelincir kepada kemurtadan. Ini syubhat mereka, di mana mereka mengatakan bagaimana dapat disamakan antara kami dengan orang-orang musyrikin yang terdahulu. Syubhat mereka, orang-orang musyrikin terdahulu mereka tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Kami mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Orang musyrikin terdahulu mereka mengingkari hari berbangkit, kami mengimani hari berbangkit. Orang musyrikin terdahulu mereka mengingkari Quran, kami mengimani Quran. Mereka mengingkari puasa, kami berpuasa, kami berhaji, dan seterusnya. Bagaimana mungkin disamakan kami dengan mereka? Ini syubhat yang besar sekali. Barang siapa yang tidak mengerti jawabannya, dia akan kebingungan. Bahkan boleh jadi akan terjerumus pula ke dalam syubhat ini. Maka Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan bantahan-bantahan terhadap syubhat ini. Bahwasanya beliau mengatakan, kajian yang lampau, agama Islam ini semuanya adalah satu kesatuan, harus diimani seluruhnya. Barang siapa yang mengimani sebagian syariat Islam, kafir dengan sebagian lainnya, maka dia dihukumi kafir dengan seluruhnya. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, orang-orang musyrikin terdahulu, mereka itu mengingkari perkara tauhid yang dibawa Rasul. Apa misi yang dibawa Rasul? Agar seluruh manusia memperhambakan dirinya hanya kepada Allah, memberikan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misi setiap nabi. Maka orang-orang musyrikin terdahulu kala, mereka tidak mau mengesahkan Allah saja. Mereka tidak mau memperhambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka tidak mau mengibadati Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan mereka ibadati Allah, mereka ibadati selain Allah. Mereka berdoa minta kepada Allah, juga minta kepada yang lain-lainnya. Karena itulah mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesamaannya, benang yang menarik, benang merah yang dapat ditarik daripada perkara ini, bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekarang, yang berpuasa, yang berhaji, mengamalkan ibadah lain, bersedekah, kalaulah mereka tidak mengesahkan Allah dalam beribadah, di mana mereka meminta kepada Allah dan meminta kepada wali-wali contohnya, di mana mereka memuja Allah SWT, bernadar untuk Allah, tapi juga mereka bernadar untuk wali-wali contohnya, maka ini kesamaan antara orang musyrikin terdahulu dengan orang-orang yang sekarang. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang syubhat, tentang kejadian-kejadian sepanjang zaman.
Pada minggu yang lalu kita telah jelaskan bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Ketika ditanya, bukankah Bani Hanifah juga mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah Musailamah al-Kadzdzab juga mengucapkan la ilaha illallah, juga mengatakan Muhammad Rasulullah? Bukankah Bani Hanifah juga salat? Dan seterusnya. Jika dikatakan ya, kenapa Rasulullah SAW memerangi mereka? Tentu jawaban orang-orang ini karena mereka menganggap Bani Hanifah memiliki satu orang nabi. Di antara mereka ada seorang nabi, karena mereka meyakini Musailamah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah sebagai nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita katakan, subhanallah. Orang biasa ketika diangkat menjadi nabi, orang biasa yang diangkat menjadi nabi, diyakini dia menjadi nabi, yang meyakininya diperangi, bahkan halal darahnya, ditumpahkan darah mereka menjadi kafir, keluar dari Islam. Bagaimana pula jika manusia mengangkat manusia lainnya setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala? Mengangkat manusia setingkat dengan Rasulullah saja, memiliki risalah dan kenabian, kafir, keluar darah, murtad, halal darahnya ditumpahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, diperangi Musailamah, terbunuh Musailamah. Dan peperangan yang sengit sekali, diambil harta rampasan perang mereka, ditawan anak-anak mereka dan wanita-wanita mereka, dijadikan sebagai tawanan perang, dijadikan sebagai budak-budak. Kenapa? Karena i'tiqad mereka mengangkat seorang manusia setingkat dengan Nabi SAW. Bagaimana pula jika ada orang-orang yang mengangkat manusia semisal Abdul Qadir Jilani, Badawi dan seterusnya setingkat dengan Allah SWT, memiliki hak ibadah yang diberikan kepadanya berbagai macam ibadah seperti pujaan, pujian, sanjungan, minta doa dan seterusnya. Tentu ini lebih dahsyat hukumnya dari Allah SWT. Kemudian kita akan lanjutkan contoh-contoh berikutnya. Pada masa Rasulullah kita telah melihat, kemudian pada masa sahabat Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan perkataan Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Wa yuqalu aydan الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, katakan kepada mereka, kepada ahlu syubhat ini yang mengatakan bahwasanya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mungkin menjadi murtad, apalagi dia salat, dia puasa, dia zakat, dia mengimani Al-Quran, dia mengimani hari berbangkit, mustahil. Katakan kepada mereka, bukankah Ali radhiyallahu ta'ala anhu membakar orang-orang yang menyembahnya? Berkata Syekh Muhammad, jawab untuk mereka, yang dibakar oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib pernah membakar orang-orang yang menyembahnya. Dan semua yang dibakar Ali ini, mereka juga mengaku Islam, mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dalam pasukan Ali. Dan mereka belajar ilmu daripada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada masa Ali, muncul kultus yang berlebihan dari sebagian sahabat-sahabat Ali. Menganggap dalam diri Ali itu ada sifat ketuhanan. Menitis dalam diri Ali Tuhan. Wal'iyadzubillah. Sehingga mereka kultuskan Ali sampai mereka sembah Ali. Mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Jelmaan Tuhan. Wal'iyadzubillah. Mereka dikumpulkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka dikumpulkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala dan dibakar Ali, dibuat parit besar, mereka dikumpulkan dibakar oleh Ali. Semua sahabat sepakat dengan hukuman Ali, ya, dengan hukuman Ali untuk membunuh mereka. Walaupun mereka sebagian mengingkari Ali yang membakar mereka karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeksekusi dengan cara membakar. Tetapi mereka sepakat untuk membunuh mereka semua ini. Subhanallah. Lihatlah orang-orang yang dibunuh Ali ini, mereka ini mengaku Islam,
mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan mereka belajar ilmu daripada sebagian sahabat Rasulullah. Tetapi ketika mereka meyakini dalam diri Ali itu ada hal tertentu, sebagaimana keyakinan orang-orang pada masa Syekh Muhammad tentang Yusuf dan Syamsan dan orang-orang sejenisnya yang menitis dalam diri Tuhan, sebagaimana anggapan orang-orang yang dalam diri Al-Hallaj menitis Tuhan, waliyadzubillah, menyatu Tuhan dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah bagaimana para sahabat semua sepakat untuk membunuh mereka, mengkafirkan mereka. Katakan kepada ahlu syubhat, apakah kalian menganggap para sahabat mengkafirkan kaum muslimin? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka juga salat. Apakah kalian menganggap para sahabat telah mengkafirkan kaum muslimin? Mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang salat dan seterusnya? Apakah kalian menganggap bahwasanya jika seorang meyakini mahkota contohnya dan sejenisnya, benda-benda keramat, keris dan sejenisnya, itu akan membuat dia kafir? Beliau berkata, apakah kalian menganggap orang-orang meyakini dalam mahkota dan sejenisnya tidak membahayakan akidahnya, tidak rusak akidahnya, sementara i'tiqad seorang dalam terhadap diri Ali bahwasanya Ali itu dapat mendatangkan manfaat mudarat kafir? Subhanallah. Beliau mengatakan yakni kepada kita semua, menjelaskan kepada kita semua, katakan kepada ahlu syubhat, katakan kepada mereka, apakah tidak dikafirkan orang meyakini ada benda yang mendatangkan manfaat mudarat? Enggak dikafirkan, sementara orang-orang meyakini ada dalam diri Ali itu ada sesuatu yakni yang dianggap adalah merupakan jelmaan Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat menolak mudarat. Ketika orang-orang menganggap Ali itu bisa mendatangkan manfaat menolak mudarat, mereka dikafirkan oleh Ali, bahkan dibakar oleh Ali. Apakah orang-orang yang meyakini ada benda yang keramat, wali yang keramat, seperti mahkota, keris, yang sekarang ini batu, waliyadzubillah, yang tersebar mungkin entah berapa orang telah mati gara-gara batu yang terlaknat ini, terlaknat batu ini dan semua pelaku-pelakunya yang mengkaburkan akidah kaum muslimin, fala ilaha illallah. Apakah keyakinan terhadap diri Ali saja dianggap Ali itu bisa mendatangkan manfaat mudarat, membuat mereka dikafirkan Ali, bahkan dibakar oleh Ali radhiyallahu taala anhu? Kemudian i'tiqad seperti ini dikafirkan oleh Ali. Apakah yakni i'tiqad kepada batu, keris dan sejenisnya tidak berbahaya, tidak membuat seorang keluar dari Islam dan seterusnya? Ini adalah perkara yang jelas sekali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya. Itu Ali jelas sosok wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekian banyak karamah, yang memiliki sekian banyak keutamaan. Sebagaimana Rasulullah sebutkan tentang keutamaan Ali. "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhu Aliyan khalila." Kalau aku boleh mengambil kekasih, maka akan kuambil Ali sebagai kekasihku. Banyak sekali keutamaan Ali radhiyallahu taala an yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau maksudkan adalah, ya Ali, apakah engkau rela jika kedudukanmu sama sebagaimana kedudukan Harun terhadap Musa alaihissalam? Itu yang dia katakan. Banyak sekali. Tapi ketika mereka meyakini pada Ali, yakni hal-hal yang menganggap yang bertentangan dengan Islam, Ali bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, rusak akidah mereka, dikafirkan oleh Ali. Ketika mereka menyembah Ali, bahkan dibakar oleh Ali. Ini menunjukkan bahayanya i'tiqad seperti ini. Apakah lantas orang meyakini benda mati seperti mahkota, batu, keris, dan seterusnya itu dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menyembuhkan, seterusnya, tidak berbahaya? Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh yakni pada masa sejarah sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau menyatakan, wa yuqalu aidan. Jawab juga kepada mereka. Banu Ubaid al-Qaddah الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة
Katakan kepada mereka ahlu syubhat, lihat Banu Ubaid Al-Qaddah yang sempat menguasai negeri Maroko, Maghrib, menguasai Mesir pada zaman dinasti Bani Al-Abbas. Semua mereka mengaku, semua mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga mereka mengaku Islam. Mereka juga mengerjakan salat. Mereka melaksanakan Jumat. Mereka melaksanakan jamaah. Banu Ubaid Al-Qaddah yang lebih layaknya lagi terkenal dengan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah yang memiliki kerajaan yang besar sampai ke Mesir. Mereka kuasai Mesir. Mereka kuasai Maghrib, Tunis, Jazair, sampai seluruh Maghrib mereka kuasai. Mereka tegakkan dinasti, mereka angkat khalifah, mereka tegakkan Jumat, mereka juga mengaku Islam. Falamma adharu mukhalafat asy-syari'ah fi asya'a duna ma nahnu fi ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim. Tatkala mereka dinasti yang tegak ini, dinasti Fatimiyah ini atau dinasti Banu Ubaid Al-Qaddah ini, tatkala mereka menunjukkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam, dalam perkara-perkara bahkan lebih rendah daripada apa yang kita bincangkan ini, sepakat para ulama mengkafirkan mereka. Ajma'al ulama ala kufrihim, sepakat para ulama mengkafirkan mereka. Wa qitalihim, memerangi mereka. Wa anna biladahum biladu harbin, dan bahkan negeri mereka dianggap adalah negeri yang wajib diperangi. Wa ghazahumul muslimun, dan mereka diperangi oleh kaum muslimin hatta stanqadhu ma bi aydihim min buldanil muslimin, sampai berhasil kaum muslimin mengambil kembali negeri yang mereka kuasai. Itu yang namanya Universitas Al-Azhar di Mesir sana, di Kairo, Yang mendirikannya adalah dinasti Bani Ubaid Al-Qaddah, dinasti Fatimiyah. Mereka yang pertama kali mendirikan dinasti, universitas besar ini. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala berhasil mengembalikan negeri Mesir ke tangan kaum muslimin, ke tangan ahlu sunnati wal jamaah, maka sampai sekarang kita masih melihat bangunan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, yang sebelumnya yang membangunnya adalah dinasti Fatimiyah. Bahkan dalam kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah kaum muslimin yang dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam mukadimahnya bahwasanya dia tidak memasukkan seluruh khalifah penguasa dinasti daripada Bani Ubaid Al-Qaddah atau Fatimiyah. Disebutkan dalam mukadimah kitabnya, seluruhnya mereka tidak aku masukkan ke dalam Islam karena mereka bukan dihitung dari kaum muslimin. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka mendirikan Jumat, mereka mendirikan jamaah, dan seterusnya. Tapi ketika mereka tampakkan, mereka lah yang munculkan pemahaman batiniyah, bahwasanya agama ini memiliki dua. Ada pemahaman yang di luar, pemahaman yang zahir, yang dipahami oleh orang-orang awam, ada pemahaman khusus yang dipahami oleh orang-orang khusus. Mereka lah mereka lah orang-orang yang pertama sekali membangun kuburan-kuburan besar-besar. Kubah-kubah mereka yang pertama kali menyunahkan untuk membuat kuburan-kuburan besar, dan seterusnya, yang diikuti oleh kaum muslimin yang latah. Dinasti Bani Ubaid ini tidak dimasukkan ke dalam dinasti Islam. Walaupun mereka sempat berabad-abad, 2, 3, sampai 4 abad mereka menguasai negeri, sebagian besar negeri Afrika, tapi tidak dimasukkan ke dalam wilayah kaum muslimin. Bahkan mereka dianggap biladu harbin, negeri kufur, dan mereka diperangi oleh kaum muslimin. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi ini bantahan yang telak sekali kepada ahlu syubhat yang menganggap kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, selamatlah akidahnya. Enggak akan mungkin dia murtad, enggak akan mungkin dia syirik. La ilaha illallah. Ini kadang-kala pemahaman terhadap Islam. Wa yuqalu aidan. Jawab lagi, katakan kepada mereka, ini syubhat. Ini jawaban berikutnya. Beliau sebutkan pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, kejadian-kejadian yang mengungkapkan bahwasanya tidak mesti orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak diperangi. Maka beliau mengatakan, wa yuqalu aidan. Jawab juga, katakan kepada mereka, idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasul sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an
وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jikalah kalian menganggap orang-orang terdahulu itu, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, orang-orang kafir terdahulu itu, mereka tidaklah dikafirkan kecuali karena mereka hanya mengumpulkan antara kesyirikan, mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan Quran, mereka mendustakan hari berbangkit, dan perkara-perkara lainnya. Hanya ini saja yang membuat mereka dikafirkan oleh Rasulullah, oleh orang-orang terdahulu diperangi. Kalaulah hanya ini saja perkara-perkara yang membuat mereka dikafirkan, artinya hanya perkara ini sajalah orang baru ketika mengakuinya, meyakininya dianggap kafir, yakni hanya mengakui, yakni hanya mengingkari tentang kalimat syahadat, hanya mengingkari kalimat syahadat, yakni mendustakan Rasulullah, mendustakan Quran, mendustakan hari berbangkit. Hanya perkara-perkara ini saja yang membuat orang-orang terdahulu itu dianggap kafir, dianggap kafir dan diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka untuk apa disebutkan dalam kitab-kitab para ulama tentang bab khusus yang disebut bab hukmil murtad, bab hukum orang-orang yang murtad dalam setiap mazhab fikih. Wa huwal muslimu yakfuru ba'da islamihi. Disebutkan bahwa dalam bab ini setiap orang muslim yang dia dapat menjadi kafir setelah Islam. Thumma dzakaru anwa'an katsira. Kemudian mereka sebutkan jenis-jenis yang banyak sekali daripada perkara-perkara ini yang membuat seorang keluar daripada Islam murtad. Kullu naw'in minha yukaffir wa yuhillu damar rajul wa malah. Setiap perkara ini membuat seseorang jika melaksanakannya, meyakininya, mengamalkannya, kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan. Sampai mereka menyebut perkara-perkara yang dianggap kecil. Inda man fa'alaha. Ketika dilakukan, diperbuat, menjadi kafir orang melakukannya. Mithlu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbi. Sampai mereka menyebutkan perkataan-perkataan diucapkan dengan lisan, walaupun hatinya tidak meyakini. Aw yadhkuruha ala wajhil mazah wal la'ab. Bahkan kalaulah mereka mengucapkannya sambil bergurau tertawa, tetap mereka dikafirkan dengannya. Subhanallah. Sebagaimana orang-orang yang dikafirkan oleh Allah SWT, mereka yakni memperolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika mereka dipanggil Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami hanyalah berbicara sekitar bergurau-gurau saja untuk yakni sambil mengisi waktu kita berjalan, untuk memotong waktu agar terasa lebih menyenangkan, tidak jauh. Turunlah ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un. Qul abillahi wa ayatihi wa kitabi. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah wa ayatihi, dengan ayatnya, wa rasuli dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah Islam kalian, setelah iman kalian, waliyadzubillah. Subhanallah. Terkadang tanpa disadari, sebagian kaum muslimin mengucapkan kata-kata yang dia tidak mengerti apa yang dikatakan. Dengan bergurau. Kalau saja diteliti kembali, itu perkataan bisa membuat dia kufur keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Yang menghinakan syariat Islam, menghinakan syariat Al-Quran Al-Karim, melecehkan syariat Allah SWT dalam banyak hal. Contohnya perempuan yang melecehkan tentang poligami, waliyadzubillah, mengingkarinya, na'udzubillah min dzalik, dan seterusnya. Dia akan membuat dirinya keluar dari Islam jika dia mengerti, jika dia ketahui. Subhanallah, waliyadzubillah. Tentang masalah yakni warisan dalam Islam yang jelas, yang membantahnya, dan seterusnya, dengan akal dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali. Apalagi mengingkari hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kaum muslimin terkadang karena kebodohan mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa mengeluarkan diri daripada Islam. Wa yuqalu aidan. Jawab juga, katakan kepada mereka, alladzina qala Allah fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Lihatlah ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang bersumpah, yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah, ma qalu, mereka tidak mengatakannya,
walaqad qalu kalimatul kufri. Padahal mereka telah mengatakan perkataan kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka dianggap telah kafir setelah mereka Islam, wal iyadzu billah. Padahal mereka ini yang mengucapkan kalimat ini adalah orang-orang yang beserta Rasulullah, yang salat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka mengucapkan kata-kata ini, melecehkan Rasulullah dan para sahabatnya, walaupun dalam bentuk bergurau-gurau saja, wal iyadzu billah. Ama sami'ta Allah kaffarahum bi kalimatin ma'a kaunihim fi zaman Rasulillah. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau mendengar bagaimana Allah mengkafirkan mereka dengan kalimat yang mereka ucapkan padahal mereka ada pada zaman Rasulullah, wa yujahiduna ma'ah wa yusalluna ma'ah wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yuwahhidun. Mereka juga salat beserta Nabi, berperang beserta Nabi, mereka juga mengeluarkan zakat, mereka juga melaksanakan ibadah haji, dan mereka juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bertauhid. Wa kadzalika alladziina qala Allahu fihim. Demikian juga orang-orang yang Allah katakan tentang mereka. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang mereka. Wala in sa'altahum, jika engkau tanya kepada mereka, la yaqulunna, mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika engkau tanyakan kepada mereka, kenapa mereka mengatakan perkataan tersebut? Maka mereka menjawab, kami hanyalah bersenda gurau, bermain-main saja, lalai. Qul abillah, katakan apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayatnya, wa rasuli, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah, jangan cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah kalian Islam, setelah kalian beriman. Kalaulah kami maafkan sebagian kelompok daripada kalian, kami akan azab sebagian kelompok lainnya karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Berkata Syekh Muhammad, fa haula'i alladziina sarraha Allahu annahum kafaru ba'da imanihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah nyatakan dengan jelas dianggap kafir setelah mereka beriman. Wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Mereka ini bersama Rasulullah perang, ikut perang dalam peperangan Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazah. Mereka telah mengucapkan satu kalimat yang mereka katakan kami hanyalah mengucapkannya dalam bentuk senda gurau saja. Fata'ammal hadhihi syubhata, maka perhatikanlah syubhat mereka ini. Wa hiya qauluhum tukaffiruna minal muslimin unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna yasumun thumma ta'ammal jawabaha. Maka perhatikanlah, lihatlah syubhat yang mereka lontarkan ini. Yakni perkataan mereka bagaimana akan kafirkan orang-orang dari golongan kaum muslimin sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, mereka yang salat, mereka juga berpuasa. Perhatikan syubhat ini. Ketika mereka mengatakan, wahai orang-orang yang mengaku kalian atas kebenaran, bagaimana akan kafirkan yakni kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mereka itu salat, yang mereka itu berpuasa, mereka haji. Perhatikan syubhat ini dan lihatlah jawaban-jawaban yang tadi telah kita sebutkan. فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِيهِ هَذِهِ الْأَوْرَاقِ. Sesungguhnya bantahan-bantahan ini adalah merupakan bantahan yang paling terjitu dalam yakni lembaran-lembaran yang kusebutkan ini. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَ عِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لِمُوسَى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوات فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Kemudian di antara dalil juga
yang menunjukkan bahwasanya tidak cukup hanya mengikrarkan kalimat tauhid saja. Tidak cukup. Di antara dalil lain kata beliau rahimahullah taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita tentang Bani Israel dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan kesalihan mereka. Ketika mereka berkata kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Wa qawli unasir minas sahabah, dan perkataan sebagian daripada sahabat Nabi SAW, "Ij'al lana dhata anwat." Buatkan untuk kami pohon dhatu anwat. Maka Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkataan ini sama dengan perkataan Bani Israel kepada Musa, "Ij'al lana ilaha." Buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Itu handphone siapa? Tuh. Jangan matikan dulu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil juga yang semakin membuat keyakinan dalam diri kita bahwasanya Islam ini sempurna, merupakan bagian yang tidak boleh pisah-pisahkan. Yang Allah ceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel yang paling utama ketika itu yang bersama Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejaran Firaun. Mereka Allah Subhanahu wa taala mudahkan menyeberangi Laut Merah dalam keadaan kering. Dipukulkan Musa tongkat yang seketika laut terbelah-belah menjadi 12 jalan. Setiap suku, kabilah dari Bani Israel, 12 suku ini berjalan. Sampailah mereka di tepi darat. Adapun Fir'aun dan tentaranya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Ketika mereka sampai daratan, mereka melihat ada orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Berkatalah Bani Israel kepada Musa, sebagaimana Allah sebutkan, "Ij'al ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka itu punya Tuhan-Tuhan. Bagaimana perkataan Musa? Apakah Musa diam? Demi Allah, Musa mengingkarinya. Berkata Syekh Muhammad, perkataan mereka ini sama persis dengan perkataan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi. Berkata Abu Waqid Al-Laythi, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami keluar beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami berangkat menuju Hunain dan kami baru masuk Islam. Kata beliau, Abu Waqid, "Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dzatu anwad." Sementara orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon sidrah yang besar yang mereka gantungkan di sana pedang-pedang mereka, senjata mereka. Famararna bi sidrah. Berkata Abu Waqid, kami melewati pohon besar tersebut. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Carikan untuk kami, buatkan untuk kami pohon dhatu anwat seperti ini. Carikan kami pohon besar seperti ini. Sebagaimana orang-orang musyrikin punya dhatu anwat. Maka berkata Rasulullah, Allahu Akbar, inna sunan walladhi qultum kama qalat Bani Israel Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Demi Allah, Allahu Akbar. Sesungguhnya apa-apa yang kalian ucapkan ini, jalan yang kalian tempuh ini, sebagaimana yang telah ditempuh oleh Bani Israel, sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Subhanallah. Rasulullah mengingkari mereka. Sebagaimana Musa mengingkari Bani Israel. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka berjuang beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tidak diam? Yang penting kalian sudah bersyahadat aman. Kalian mengatakan la ilaha illallah, enggak ada masalah. Ini semua enggak ada masalah. Kalian gantungkan pedang-pedang kalian di pohon-pohon seperti ini enggak ada masalah. Karena kalian telah mengucapkan la ilaha illallah, kalian berperang bersamaku. Seharusnya demikian. Seharusnya Rasulullah diam, tidak mengingkari. Subhanallah. Seharusnya Nabiullah Musa diam, tidak mengingkari. Selama kalian pergi bersamaku, berperang bersamaku, ya, salat dan seterusnya, kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan ada masalah walaupun kalian minta seperti ini. Tapi tidak. Rasulullah mengingkari, Musa mengingkari.
Para ikhwan dan pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad, "Walakin lil musyrikina syubhatun yudluna biha inda hadhil qissah." Ingat kata beliau, orang-orang musyrikin yang ada pada zaman beliau, mereka bahkan menjadikan kisah ini sebagai dalil mereka untuk memperkuat syubhat mereka. Maka dengarkanlah bagaimana bantahannya. Kata beliau, "Wahya annahum yaqulun." Mereka berkata tentang ayat ini, tentang hadis ini, perkara ini, kisah ini, "Inna bani Israil lam yakfuru bidzalik. Wa kadzalika alladziina qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dzata anwat lam yakfuru." Apa kata mereka? Ini dalil bahwasanya Bani Israel tidak kafir. Dan dalil juga bahwasanya para sahabat-sahabat Rasul tidak kafir dengan permintaan mereka. Karena Rasul tidak memerangi mereka. Karena Rasul tidak mengkafirkan mereka. Karena Nabi Musa tidak mengkafirkan Bani Israel dengan perkataan ini. Ini syubhat mereka. Antum paham enggak? Paham syubhat ini? Paham? Kata mereka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak kafir. Para sahabat-sahabat Rasulullah minta untuk dibuatkan pohon ini enggak kafir. Buktinya Rasulullah enggak kafirkan mereka. Demikian juga Musa tidak mengkafirkan mereka. Apa jawabannya? Katakan kepada mereka. Fala jawab. Antaqul. Jawabannya katakan kepada mereka. Inna bani Israila lam yaf'alu wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ketahuilah bahwasanya Bani Israel belum melaksanakan apa yang mereka inginkan ini. Demikian juga para sahabat Rasulullah tidak melaksanakan apa yang mereka inginkan ini. Wala khilafa anna Bani Israil law fa'alu dzalika lakafaru. Tidak ada perselisihan. Kalau Bani Israel tetap membangkang, mereka juga ambil patung, mereka jadikan Tuhan. Pasti mereka kafir tanpa ada perselisihan. Wa kadzalika la khilafa anna alladziina nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dzata anwat ba'da nahyi lakafaru. Demikian juga orang-orang yang meminta kepada Nabi agar dicarikan pohon keramat, pohon besar. Kalau mereka tetap membantah, membangkang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap mereka cari pohon besar, setelah dilarang Nabi, mereka akan menjadi kafir. Wa hadza huwal matlub. Inilah jawabannya. Subhanallah. Kenapa para sahabat enggak kafir? Karena mereka mematuhi perintah Nabi. Mereka segera menyudahi apa-apa mereka inginkan karena mereka tidak paham. Subhanallah. Demikian juga Bani Israel. Bagaimana dengan orang sekarang yang mengangkat pohon jadi sesuatu yang mendapatkan keberkahan? Pohon keramat, batu keramat, waliyadzubillah. Subhanallah. Kalau kita katakan ini perbuatan syirik, mereka tergelincir dalam kesyirikan, maka mereka akan ribut, membuat sekeras-kerasnya pernyataan. Bagaimana akan kafirkan kaum muslimin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka memiliki masjid, mereka masuk masjid, mereka sholat, mereka berpuasa, mereka mengerjakan puasa Ramadan, mereka berharaya, mereka mengerjakan Jumat. Tentu dengan lantang yang mereka mengatakan, bagaimana akan kafirkan kaum muslimin? Subhanallah. Bagaimana akan kafirkan kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah? Padahal mereka meyakini batu bisa menyembuhkan, batu bisa mendatangkan manfaat, keris bisa menolak mudarat. Subhanallah. Kalaulah para sahabat tetap menantang, tetap mengatakan tidak, kami akan cari pohon yang mendatangkan keberkahan. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka pasti akan menjadi kafir dan diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas sekali ikhwan, bahwasanya kita tidak diajarkan dalam Islam peribadatan mengkultuskan benda-benda, tidak keris, tidak batu akik, tidak batu kena petir, batu disambar petir. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebodohan demi Allah, mengembalikan kita kepada pemahaman jahiliyah sebelum Islam, sebelum datangnya Islam kepada negeri kita Nusantara ini. Subhanallah. Berapa banyak kaum muslimin yang tergelincir akidahnya, heboh. Media massa meliput, semua meliput. Yakin la ilaha illallah. Demi Allah, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan menyaksikan perkara-perkara seperti ini dan melarang, tetap mereka jalani, akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dianggap negeri tersebut negeri kufar. Sebagaimana mereka menganggap negeri Mesir ketika itu dan negeri Maghrib negeri kufar dengan paham-paham batiniyah. Waliyadzubillah. Walakin hadhihi al-qissah
tufidu anna al-muslima balil alim qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri biha. Tetapi yang kita ambil daripada kesimpulan kisah ini, bahwasanya seorang muslim, bahkan orang yang boleh jadi dia alim, terkadang tergelincir dalam perkara-perkara kesyirikan tanpa dia ketahui. Para sahabat, subhanallah, mereka, diantara mereka enggak tahu perkara ini, menunjukkan para sahabat tidak mengetahui secara utuh seluruhnya tentang perkara Islam. Apalagi disebutkan wa nahnu hudatsau 'adin bikufrin, kami baru saja masuk Islam, kami baru daripada kekufuran. Jadi jangan pernah kita menganggap mustahil dia itu kiai, dia itu tamat terpekah, berpuluh tahun di Mekah, mustahil dia itu musyrik, berbuat kesyirikan. Demi Allah tidak. Sahabat Nabi boleh saja tergelincir. Subhanallah. Jangan Anda terkagum-kagum. Dia tamatan Mekah. 15 tahun dihabiskan umurnya di Mekah. Kau katakan dia berbuat kesyirikan. Demi Allah, Abu Lahab berapa tahun umurnya di Mekah? Abu Jahal berapa tahun umur mereka di Mekah? Dan Mekah tidak akan dapat mensucikan seorang pun. Yang mensucikan seorang adalah amalan-amalannya. Subhanallah. Ketika Salman berperang di luar tanah haram, ketika itu sahabatnya Abu Darda menulis, wahai Salman, mari kita di sini, di negeri Allah, di tanah haram, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia sebutkan keutamaan negeri haram. Berkata ketika Salman, fa innal arda la tuqaddisul ashkhas. Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya bukanlah bumi mensucikan seorang, tapi amalannya. Banyak sekali orang-orang di Mekah, la ilaha illallah, mereka lalai, tidak melaksanakan ibadah haji, mereka berbuat kefasikan, waliyadzubillah. Bumi tidak akan dapat mensucikan manusia, tapi amalan mensucikan manusia. Subhanallah. Fatufidu at-ta'lim, fatufidu at-ta'allum wa at-taharruz. Wa ma'rifatu anna qawl al-juhal at-tauhid fahimnah. Anna hadha min akbar al-jahli wa makaid syaitan. Maka hal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus belajar, berupaya menjauhi kesyirikan, dan kita bahwasanya kita mengetahui jika ada orang-orang jahil yang mengatakan tauhid itu perkara gampang, kami telah memahami tauhid. Orang yang mengatakan demikian, tauhid perkara gampang, kami telah paham, enggak mungkin kami terganti kepada kesyirikan. Ini adalah sebesar-besar orang jahil yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Subhanallah. Kalau orang yang mengatakan kita tertinggal sekarang kaum muslimin karena iptek mereka tidak pegang, demi Allah, salah. Kita tertinggal karena tidak menguasai ilmu pengetahuan yang canggih, teknologi yang canggih, demi Allah, salah. Pada masa Rasulullah, yang mana Rasulullah hidup di tengah kaum Badui yang tidak menguasai segala macam bentuk kecanggihan dunia yang dimiliki oleh Imperium Romawi Persia, Allah tetap taklukkan mereka untuk Islam. Salah. Kemunduran kaum muslimin demi Allah bukan karena mereka miskin iptek. Itu hanya bagian kecil saja. Bukan itu sumbernya, bukan itu akar masalah. Bukan karena mereka tidak memiliki sekolah-sekolah sebagaimana sekolahnya orang-orang Nasara. Bukan itu masalahnya. Bukan karena mereka tidak memiliki universitas-universitas sebagaimana milik orang-orang Nasara. Bukan di situ letak masalahnya. Bukan karena mereka banyak orang-orang yang miskin ekonominya. Bukan di situ masalahnya. Para sahabat, ikhwan rahimakumullah, lihatlah pada perang Badar, pada perang Uhud, apa adanya yang mereka miliki. Lihatlah ketika mereka menaklukkan negeri Persia. Amir ibn Rabi' al-Thaqafi datang menghadapi Raja Romawi dengan gagah perkasanya, dengan baju yang apa adanya, baju Badui, dengan kuda Arab yang tidak sebagaimana kuda Romawi. Subhanallah. Tapi dengan iman, sehingga dilecehkan oleh Raja Romawi. Apa misi kalian? Apakah kan karena dikeluarkan kaum kalian karena kelaparan, tidak ada bahan bangadan yang kalian miliki sehingga kalian kemarin datang mencari makanan? Kalau itu misi kalian, pulanglah. Kami akan bekali kalian dengan makanan semau kalian. Subhanallah. Tapi lihat jawaban Amir ibn Rabi' al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrij al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah kaum Allah keluarkan untuk mengeluarkan manusia daripada penghambaan kepada sama manusia agar mereka menjadi hamba Allah Rabbul Ibad, pemilik seluruh manusia hamba. Walinukhrijan nasa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah,
agar kami keluarkan manusia daripada sempitnya dunia ini ke lapangnya akhirat. Ini misi kami. Allahu Akbar. Jangan salah ikhwan rahimakumullah. Maka antum jangan terlampau terpukau-pukau dengan kecanggihan orang-orang kufar. Amerika dengan negeri adidayanya, dengan persyaratan mutakhirnya, Israel, demi Allah bukan. Kita ini dihinakan oleh Allah karena tauhid kita yang amburadul, yang centang perenang, yang lebih yakin kepada batu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, yang lebih yakin kepada sapi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih percaya kepada keris lebih daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih meyakini tentang dunia klinik, perdukunan lebih daripada keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kaum muslimin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena iptek kita yang tertinggal. Subhanallah. Ini harus dijelaskan. Jadi jangan anda terbuka-buka dengan bangunan megah yang dimiliki orang-orang kufar. Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanyalah paham zahir daripada kehidupan dunia saja. Wa hum bil akhirati hum ghafilun. Tapi tentang negeri akhirat, mereka orang-orang yang lalai. Perhatikan sejarah, lihatlah sejarah. Subhanallah. Anda akan meyakini kebenaran tentang apa-apa yang kita katakan ini. Jadi yang berbicara iptek, itu bagian kecil ikhwan. Kita rusaknya di akidah. Kehancuran kaum muslimin di akidah. Dai yang menyebarkan akidah. Allahu Akbar. Sedikit sekali. Subhanallah. Gencarnya mereka menghujat tentang kezaliman penguasa seterusnya. Kezaliman terhadap rakyat, orang kecil dan seterusnya. Tapi siapakah yang memperjuangkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala? Siapakah menuntut keadilan untuk hak Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada kecuali orang-orang Allah rahmati. Itu pun dilecehkan. Dai tauhid yang menyuruh kepada tauhid dihinakan oleh orang-orang yang jahil. Kalian tetap berbicara tentang tauhid, orang-orang disembelih di jarak sana. Subhanallah. Kalau mereka disembelih atas tauhid, mereka akan masuk surga. Kalau mereka disembelih di atas kesyirikan, percaya kepada batu dan jimat, wallahi demi Allah, kemana mereka akan Allah Subhanahu wa taala letakkan? Subhanallah. Wa tufidu aidan أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فننبه إلى ذلك bahwasanya hal ini juga sebagai bentuk pemberitahuan kepada kita. Jika seorang muslim yang dia berijtihad dan berkata-kata perkataan kekufuran dan dia tidak mengetahuinya, maka diberitahu agar dia segera rujuk, bertobat. Wa taba min sa'atihi, dan dia langsung taubat ketika itu juga. Fa innahu la yakfur. Orang seperti ini tidak akan dihukumi kafir. La yukafar, tidak dikafirkan. Kama fa'ala Banu Israil, sebagaimana yang telah diperbuat oleh Bani Israil. Walladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang juga diminta oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan untuk mereka pohon keramat. Wa tufidu aidan an law lam yukaffar fa innahu yughallad alaihi al-kalam taghlidan syadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang seperti ini, orang muslim yang berijtihad berkata-kata dan dia salah, perkataannya mengandung kekufuran, walaupun dia enggak kafir, setelah diingatkan segera bertobat, tapi hendaklah dia diperingatkan dengan peringatan yang keras sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat yang minta perkara ini dengan peringatan yang keras sampai Rasulullah bertakbir, memerah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa Rasulullah mengingkari perkara ini. Subhanallah. Kenapa Anda tidak katakan sebagaimana syubhat orang-orang ahlul batil, ternyata Muhammad mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa tidak katakan demikian? Ya ibadallah, ini jawaban yang wajib setiap kaum muslimin mengetahuinya agar mereka tidak termakan syubhat-syubhat batil seperti ini. Bahkan saya telah membaca kitab tulisan yang dalamnya memuat segala macam bentuk kekufuran, waliyadzubillah. Membolehkan meminta kepada wali, meminta kepada nabi dengan dalih bahwasanya itu bukan ibadah. Dengan dalih itu bukanlah syirik, karena syirik adalah meyakini adanya Tuhan, yakni yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik menurut mereka adalah ketika orang meyakini ada benda yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Selama kita menganggap hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, tapi benda ini sebagai perantar saja, tidak dianggap syirik. Dan omong kosong lainnya dalam sebuah kitab. Subhanallah. Dijajakan dalamnya kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan ini bantahan, kitab bantahan terhadap
perkara-perkara tauhid sebelumnya. Kitab ini membantah seorang alim yang murtad daripada satu, yakni paham yang sesat yang nyempal. Kemudian dia karang kitab, dibantah oleh kelompok ini. Dia sebutkan segala macam bantahan-bantahan, syubhat-syubhat, dan seterusnya. Yang dalamnya kekufuran. Wal'iyadzubillah. Demikianlah ikhwani rahimanillah wa yakum ajma'in. Kajian kita malam hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan pada Ustaz Abu Fairuz yang telah memberikan tausiah kita pada malam hari mengenai bab kasus subhat. Baiklah para pendengar Hang FM dimanapun Anda berada, silakan menghubungi kami ke line telepon 468106 atau 467106. Kita angkat satu penelpon. Pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak, dari siapa di mana Pak? Anak Abdullah dari Singapura. Dari Singapura. Silakan Pak. Ya Ustaz. Baik. Kaifa hal? Bikhair alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ustaz, ana ada soalan mengenai pelajaran yang telah lalu. Kerana pada pelajaran yang lalu susah sekali nak menembusi talian. Jadi ini pelajaran yang lalu Ustaz. Pada yang lalu Ustaz, kita belajar bahawasanya kalau ibadah itu dilencongkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah syirik. Seperti mana yang Ustaz mengajar kami, jika seseorang itu berpuasa untuk mendapatkan ilmu kekebalan, maka itu syirik. Maka yang soalan saya adalah bagaimana kalau dia beribadah untuk manfaat dunia, misalnya dia berpuasa untuk melangsingkan badan. Jadi adakah itu syirik? Kalau itu bukan syirik, lalu apa pembezanya antara orang pertama tadi dan orang keduanya? Apa pembezanya? Kemudian kemudian yang satu lagi, bagaimana kalau dia beribadah untuk manfaat dunia tapi dikatakan ada dalilnya pula, misalnya dia meruqyah orang untuk mendapatkan upah. Jadi bagaimana, apakah pembezanya Ustaz antara tiga orang ni? Yang membezakan antara syirik atau tidak? Itu apa ya? Moga Ustaz faham bahasa saya ini Ustaz. InsyaAllah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Ada amal-amal ibadah yang dia hanyalah min Allah Subhanahu wa taala. Seperti tawakal, taubat, seterusnya, minta, muja, memperhambakan